Assalamualaikum Pak Ustadz Junaidi Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Sungguh sudah lama sekali sudah tidak terdengar di udara. Iya. Gimana kegiatan di pondok pesantren? Alhamdulillah sampai hari ini anak-anak santri baru tiba kembali di pondok. Libur berapa hari kemarin? Ya 4 hari 4 hari. Libur menjelang puasa? menjelang puasa. Oh ya, semuanya sehat ya. Amin alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan kedepannya lancar dan berjalan seperti yang diharapkan ya. Soalnya saya dapat informasi katanya mau pindah nih ke Ya sebentar lagi saya jadi warga Tanjung ini. Tanjung Raja ya. Di Tanjung Raja. Oh ya. Baik Pak Ustadz, nanti di sela-sela Pak Ustadz menyampaikan tausiah, mungkin ada hal yang ingin kami tanyakan, boleh? Boleh. Ya seputar yang dibahas. Baik para kanci Tanjung Radio, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dismes mengucapkan selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa, insya Allah nanti pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Pada Bapak Ustadz Kiai Haji Junaidi Fadil SAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala rasulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan sampai sore hari ini diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan juga kemampuan dan kekuatan untuk bisa melakukan kepatuhan dan ketaatan di bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sudah berlalu. Gitu. Mic-nya dikatakan dikit Pak Ustaz. Kalau dulu sudah beberapa tahun rasanya kita seakan tidak bertemu, gitu. Alhamdulillah. Ini agak sore hari ini bertemu agak lenggang rasanya. Iya, amin. Mudah-mudahan Allah segera angkat keseluruhan COVID ini. Iya, amin. Gitu. Karena Arab sendiri sudah memberikan kelonggaran sendiri. Gitu, iya. ya. Bahkan tidak mewajibkan lagi tes gitu. Iya. Hadirin para pendengar, para kanci Tanjung ini Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mampu mendengar siaran ini, baik itu melalui YouTube, Facebook, kemudian di streaming kami streaming dan segala macam lah gitu, ya pokoknya di alam alam gaib lah. Gitu. Baik, kita bicara saat sekarang kita tentang keistimewaan tentang Ramadan. Ya, Ramadan ini bulan yang sangat ditunggu, ya, sangat dirindu, juga, sangat diharap juga, sangat dinanti gitu kan ya oleh umat Islam, gitu kan ya. Bahkan boleh jadi bukan saja umat Islam, yang lain juga karena kedatangan Ramadan gitu bisa secara ekonomi itu bisa membangkitkan pedagang-pedagang dan itu bukan orang Islam saja rasanya kan, non muslim juga ada gitu kan ya. Maka apa sih sebetulnya keistimewaan Ramadan ini sehingga ditunggu, dirindu gitu kan ya, kemudian dinanti, diharap untuk datangnya gitu kan ya. Bahkan kita kalaupun bisa berharap keinginan seluruh bulan itu Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi pertama itu yang sangat membuat istimewa Ramadan itu turunnya Quran. Turunnya Al-Quran. Nah, karena seluruh yang disentuh oleh Quran itu mulia. Bulan Ramadan, kemudian turun di dalam bulan itu, turun dari di bulan Ramadan itu Al-Quran. Sehingga Ramadan itu menjadi Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Nah, di Ramadan Al-Quran turun hari Jumat. Nah, kemudian Jumat menjadi Sayyidul Ayam, rajanya hari. Masya Allah, disentuh Quran kan. Nah, Rasulullah SAW yang lain juga kan dikasih wahyu, mendapat wahyu Quran, gitu kan. Maka Rasulullah disebut menjadi Sayyidul Anbiya. Sentuhan Quran, Masya Allah, gitu kan. Malaikat Jibril tukang nurunin wahyu yang disampaikan Quran, maka dia menjadi Sayyidul Malaikah. Masya Allah, kan tersentuh. Nah, jadi oleh siapapun yang tersentuh Quran itu insya Allah mulia.
Coba lah, mungkin secara jasad kurang ataupun dia agak kurang sempurna. Ya. Kalau Quran itu di dalam hatinya 30 juz hafalan, mulia dia. Ya, menurut karena orang alim pasti memandangnya seperti itu, tapi mulia di orang kaya ya boleh jadi beda. Ya. Nah, mungkin kemuliaan di orang kaya kalau duitnya banyak baru mulia gitu. Nah, ini kan sekarang ini kemuliaan sudah diletakkan pada kekayaan. Ya. Kalau kaya mulia. Ya gitu kan ya, sekalipun hebat itu kan kalau kiri itu kan tetap tidak mulia. Seperti itu pandangan manusia, tapi pandangan Allah gitu ya. Boleh jadi dia tidak mulia di dunia tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikenal di dunia tapi dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia yang disentuh Quran. Jadi itu pertama gitu kan ya, karena turunnya Al-Quran Subhanahu wa taala gitu kan ya. Jadi sehingga yang disentuh apapun disentuh oleh Al-Quran jadi mulia. Itu pertama. Kemudian yang kedua gitu kan ya, apa kemuliaannya? Kenapa? Bulan Ramadan ini bulan excellent, percepatan dan kelipatan. Itu kan percepatan dan kelipatan. Kalau kita melihat dari sisi umur kita, umur umat Nabi Muhammad ini tidaklah panjang. Ya kan? Sekitar 60-70. Ya. Yalah ada yang 90 tapi langka. Gitu kan ya. Tapi secara prosesi ibadah itu tidak akan bisa menyaingi umat terdahulu. Ya. Nabiullah Adam hidup 930 tahun, bayangkan saja. Nabi Nuh ya 950, bayangkan saja. Jadi ratusan, memang ada yang di bawah itu, di bawah Nabi, yaitu Nabi Sulaiman menurut berita yaitu 50 tahun gitu kan. Nah, secara prosesi ibadah tidak akan mampu mengejar yang 930 itu tadi. Nah, dengan adanya Ramadan, ini bulan excellent, percepatan dan kelipatan, pelaksanaan sunnah itu 70 kali derajat. Nilai wajib meningkat juga. Jadi kemudian adilnya Allah Subhanahu wa taala di umat Rasulullah ini yaitu tadi ada kelipatan-kelipatan. Sehingga kita secara umur memang tidak nyampe gitu kan ya. Tetapi secara nilai pahala bisa melebihi mereka. Kalau kita mau ambil. Makanya tapi bukan excellent pama ya, ada mobil excellent pama. Ya gitu kan. Jadi itu contoh misalnya atau kecil yaitu tadi sholat. Kalau berjamaah kan 27. Diambil kelipatan itu gitu kan. Kemudian puasa gitu kan ya, di Ramadan ini kan dilipatkan, atau puasa sunnah ada kelipatan gitu kan, seperti itu. Jadi sedekah gitu kan punya kelipatan gitu kan, nilai tingginya sangat. Jadi sehingga ini satu kebahagiaan yang ditunggu. Itu. Jadi para kanca Tanjung ini radio ini sungguh sangat bahagia sekali kita. Makanya Ramadan ini jangan sampai lewat begitu saja. Gitu. Karena kita belum tentu sampai Ramadan yang akan datang. Umur ini tidak tahu gitu kan, 60 70 gitu kan ya, dipotong masa balik 15 gitu kan ya, katakannya berarti 50 tahun ya. Nah 50 dirata-ratakan taruh 65 dipotong 15 berarti 50 diminta pertanggungjawaban. Ini yang 50 diminta pertanggungjawaban. Pernah ngitung enggak Amradin? Ya kan, sambil tidur kita kan. Nah, yang 50 nih kemana? Gitu kan, misalnya kan, iya, sehari misalnya 24 jam. Gitu kan ya, 8 jam untuk tidur. Gitu kan ya, istilahnya katakan 8 kali 30 kali 12 kali 50. Insyaallah kurang lebih itu 16 tahun 7 bulan, atau kita bulatkan 17 tahun. Untuk tidur yang minta dipertanggungjawabkan 50 tahun tadi. Gitu kan? Nah, itu. Kemudian misalnya 12 jam untuk begawi, misalnya kan, kalikan sekian kali sekian kan, insya Allah dapat 25 tahun gitu. Ya, kalau nak detilnya, kalau tidak cukup waktu kita, datang baik ke pondok pesantren. Pokoknya datang, tidak katik syaratnya cuma sikok. Ya, apa dia syaratnya Pak Ustaz? Tidak usah bawa apa-apa kalau tidak malu, itu baik. Jadi itu kalau kita ngitung-ngitung secara umur gitu, kemudian 4 jam untuk mungkin totalnya nanti 50. Lalu ada sebuah pemikiran, kapan kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Nyempil ke baik, kalau bahasa cuma kita gitu kan, nyempil ke saja. 10 menit cukup lah. 10 kali 5 50, tidak sejam. Sudah sampai sejam. Masya Allah dikerutkan. Ya? Iya Masya Allah dikerutkan.
ibaratkan. Maka dikalikan sekian kali sekian insya Allah 2 tahun tuh dapatnya. Maka yang 2 tahun ini yang 50 tahun diminta pertanggungjawaban, 2 tahun ini yang ingat Tuhan. Yang 2 tahun ini lah minta surga aja waigo. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini bulan excellent percepatan dan kelipatan. Aktivitas apapun yang dilakukan positif maka insya Allah dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 2 baru. Yang ketiga istimewanya itu kayaknya bahwasanya di Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Masya Allah, gitu kan ya. Orang yang melakukan aktivitas di malam Lailatul Qadar, ya kita dan para alim ulama menyampaikan bahwasanya 10 akhir, gitu kan dari Ramadan, gitu kan ya. Itu sama dengan Al-Busahr, 1000 bulan. Masya Allah, gitu kan 1000 bulan bayang ke pahalanya, gitu kan ya. Sedang kehidup aja udah nyampe 1000 bulan, gitu kan ya kan. Maka ketika kita melakukan aktivitas di malam Lailatul Qadar, maka insya Allah nilai ganjarannya 1000 bulan. Bayangkan itu kelipatannya, masya Allah, subhanallah, gitu kan ya. Kalau ketemu, gitu kan ya, maka usahakan ya 10 ke depan sudah mulai iktikaf. Tapi mayoritas kita kan 10 terakhir mulai mudik. Mudik sekarang syaratnya booster katanya. Jadi mudah-mudahan saja bisa ketemu. Bahkan ada orang-orang yang saat sekarang sudah mudik duluan gitu kan ya. Karena sudah 2 tahun mereka tidak mudik gitu kan ya. Tapi kita juga nanti mudik sebenarnya ke kampung halaman, meninggal dunia atau ke Balikpapan. Jadi teman-teman para Kance Tanjung ini Radio, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan potensi ibadah kita di Ramadan kali ini. Sudah barang tentu gitu. Wabil khusus di 10 terakhir. Mudah-mudahan ini karena ini besar sekali potensi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan Ramadan juga adalah dibuka pintu surga. Maksudnya dibuka pintu surga itu Allah membuka sebesar mungkin potensi manusia untuk melakukan aktivitas kebaikan. Nah, gitu kan. Dan besarnya potensi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dibuka pintu surga. Ditutup pintu neraka. Allah memang mengecilkan potensi untuk melakukan keburukan, gitu kan ya. Seperti itu. Dan setan dibelenggu katanya. Nah, di dalam satu hadis itu maksudnya memang Allah melindungi para manusia untuk bisa beraktivitas baik dan mengurangi kegiatan buruk ya atau kegiatan setan untuk melakukan keburukan, gitu kan ya. Tapi tetap saja tetap tidak tertutup pintu itu walaupun dibelenggu, gitu kan. Ada potensi untuk melakukan maksiat itu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, para Kance Tanjung ini Radio yang dimuliakan oleh Allah, 4 poin baru kita sampaikan, gitu kan ya. Dan kelima nih, gitu kan ya. Poin kelima bahwa di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan ayu sodakotin abdul, katanya, sedekah apa yang paling abdul, katanya, gitu kan. Kemudian kola maka disampaikan sodakoti fir Ramadan, ya, sedekah di dalam bulan Ramadan. Apa baik disedekahkan di bulan Ramadan nilainya sangat tinggi, gitu kan ya. Jadi potensi kepedulian juga tinggi kan di Ramadan itu kan ya, kepedulian, kemudian rasa kebersamaan, gitu kan ya, itu sangat tinggi sekali di Ramadan itu. Memang fungsi Ramadan itu untuk bisa bagaimana orang-orang atas merasakan bagaimana orang miskin, gitu kan ya, sehingga membangkitkan potensi untuk melakukan sedekah, katakannya kan, karena dalam Al-Quran ini sedekah itu sangat baik, gitu kan ya. Jadi para Kance Tanjung ini dengar ya, berapa sih nilai sedekah itu? Gitu kan ya. Kalau dalam Al-Quran itu manja'a bil hasanati palahu asru amsalihah. Barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Artinya kalau secara matematika, kalau matematika normal 10 kurang 1 9.
Iya. 10 kurang 28. Itu normal, matematika normal. Tetapi kalau matematika sedekah 10 kurang 1, 19. Lo ayatnya tadi. Iya betul. Gitu kan? Manja bil hasanati palahu asru amsalihah. Barang apa yang datang dengan satu kebaikan dibalas 10. Artinya kan 10 kurang 1 19. 10 kurang 2 28. Masya Allah. Begitu. Pertanyaan akhir adalah bukan sisa berapa, tapi nambah berapa. Itu sedekah. Ini tantangan sebetulnya gitu kan ya. Jadi itu kalau sedekah 1000 maka insya Allah dibalas oleh Allah SWT 10.000 gitu kan. 100.000 1 juta gitu. Yakin Mas Redi ini? Sangat yakin. Yakin dengan ngapo kalau ke masjid tuh bawa duit. Yang paling kecil. Nah, itu tadi. Masya Allah, berarti kadang kita ini secara lisan yakin tetapi perbuatan seakan tak meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa ketakutan. Nah, itu tadi ada rasa. Padahal ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimana lagi kalau sudah tak yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Apalagi dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Ya masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wah, Masya Allah, 1 tumbuh 7 tumbuh 100. Oh, dari 7 rangkai 700. Masya Allah. Dan dilipatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimana lagi? Inilah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya. Maka itu ada yang namanya tuh miliarder tapi dia baik hati, Yusuf Hamka. Di Facebook itu terkenal gitu kan ya. Ya, beli nasi goreng dijual di bawah itu kan. Nasi goreng 10.000 dibeli dia 10.000, dijual dia 3.000. Subhanallah. Karena dia ingin sedekah, keyakinan, dan dia seorang miliarder, raja jalan tol katanya. Masya Allah. Kenapa kita tidak yakin gitu sebagai orang pemegang Al-Quran ini? Nah, inilah gitu kan ya. Jadi oleh karena itu berbisnis dengan Allah. Ayo ya. Dan ini kisah nyata juga sampai. Tadi saya sudah cerita kisah nyata. Ya saya juga manusiawi. Ya ketika kita ingin bersedekah, ternyata nyabut duit ya merah 100.000. Ketika dicabut 100.000, kita keliling ingin tukarkan duit ini terlalu besar rasanya, itu kan? Mau potong 2, ternyata tidak ada juga. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan sedekah. Karena janji Allah tadi kan, barang siapa datang dengan 1 kebaikan dibalas 10. Dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bulan Ramadan itu. Diberikan alhamdulillah, ternyata memang dipanggil ceramah gitu kan ya. Wah, 1 Pak 1 dikasih amplop. Wah, ini 1 juta kata saya, 1 juta. Itu kultum 7 menit. Masya Allah. Balik ke rumah, benar demi Allah, demi Rasulullah itu 1 juta. Subhanallah itu kan. Itu kemuliaan Ramadan itu ya. Yang di samping Allah janji dengan ayat tadi dibalas 10 dan di bulan Ramadan pula gitu kan ya. Masya Allah, sedekah terbaik katanya dibalas. Subhanallah. Itu buktinya kisah nyata pribadi itu, subhanallah gitu kan ya. Jadi mau apa lagi rasanya kita ini kadang suka ragu-ragu gitu kan ya. Nah, itu maka ada sebuah kisah juga yang 2 orang anak santri datang ke kiai gitu kan ya, dikasih kiai cuma Fatihah gitu kan ya. Nah, yang satu agak tahu terjemahnya gitu kan, yang satu tidak tahu, yakin pokoknya kalau dikasih gitu kan, insyaallah ini ayat Allah SWT. Tiba dia naik perahu, tenggelam perahu, sikok bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah, jalan di pucuk air gitu kan. Nah yang sikok lagi tenggelam, woi ngapo kata kau baca berjalan di pucuk air. Woi kan kita sama kiai, dikasih kiai baca ke baik gitu, dibaca tetap tenggelam gitu kan, tak yakin. Jadi hati-hati gitu kan ya dengan keyakinan dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuh udah berapa tuh Brady? Udah berapa tuh? Banyak sekali. belum banyak keistimewaan Ramadan. Baru 6 lah, 6 ya. Kemudian kenapa di Ramadan juga ditunggu? Sungguh Ramadan, kalau kita umroh di Ramadan pahalanya bagaikan ibadah haji. Subhanallah gitu kan. Makanya orang banyak pergi umroh kemudian dia bulan haji gitu kan. Tapi terkadang ada naiknya. Ada naiknya gitu kan. Umroh bulan-bulan biasa sekian puluh juta, ketika umroh di bulan haji di bulan Ramadan itu naik menjadi sekian puluh juta. Karena nilai pahala hajinya tadi, Masya Allah
gitu kan ya. Jadi oleh karena itu sungguh tinggi sekali ketika melakukan umroh di bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan tuh ditunggu, dinanti, dirindu, masya Allah, diharap untuk datangnya dan diharap jangan perginya. Jadi andai kata memungkinkan seperti yang Pak Ustaz sampaikan, setiap bulan tuh bulan Ramadan dalam satu Wah tahun ya. itu, cakep nih kan gitu. Jujur pengalaman juga, saya nikah juga barokah Ramadan. Amin ya. Barokah Ramadan, masya Allah. Gimana caranya? Ya itu tadi, alhamdulillah ketika Ramadan kita alhamdulillah Ustadz itu keluar dari kandangnya biasanya, gitu kan biasanya duduk terus nyang ya ini saat ngisi di sana, saat ngisi di sana, saat ngisi di sana. Itu dikumpul-kumpul, alhamdulillah dapat sekian puluh juta. Jadi akhirnya nikah, masya Allah. Lebih lagi ada. Itu pokoknya kisah-kisah nyata ya Salah Allah. satu pembuktian berkah Ramadan Pembuktian benar-benar gitu. Ini kisah yang dia Fadil alami sendiri, saya alami sendiri gitu kan ya. Ketika sedekah tadi, ketika nikah juga. Makanya begitu diharap Ramadan ini jangan pergi, masya Allah gitu kan ya. Jadi itu kalau kita umroh di bulan Ramadan maka nilai pahalanya seperti ibadah haji, masya Allah. Kemudian yang selanjutnya punya keistimewaan yaitu memberi makan orang yang puasa di bulan Ramadan ini itu sama pahalanya tidak dikurangi dengan orang yang puasa. Bayangkan, gitu kan ya? Padahal kita memberi ya. Iya memberi, cuma jangan kalau mah itu aku tidak puasa nasi main, salah pula ini, tidak begitu seperti itu, gitu kan ya. Nah, jadi nilai pahala memberi, menjamu, gitu kan orang-orang yang berpuasa itu nilainya sama dengan orang yang puasa itu sendiri, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu, kan indah kali Ramadan itu. Makanya puasa di di bulan Ramadan di Mekah, Madinah gitu kan. Banyak orang narik-narik katanya, suruh buka dengan saya. Mengajak Pak ya. Mengajak mereka, masya Allah, gitu kan. Kalau tidak di bulan Ramadan, ketika kita berada di tanah suci Mekah dan Madinah, itu hari Kamis dan hari Senin banyak orang puasa. Gitu kan. Kadang-kadang satu kontainer gitu dibagiin tuh kurma. Gitu kan. Ini pengalaman pribadi juga gitu kan ya. Ke Mekah sana nggak bawa duit banyak kan, maklum gitu tadi haji kosasi tadi gitu. Jadi kan haji kosasi tadi kan, jadi nggak banyak bawa duit kan, jadi akhirnya pas hari Senin ngantri kurma. Jadi akhirnya ini kurma hadiah dari Mekah Madinah gitu dibalik, bukan beli ya, hasil ngantri gitu. Bahkan ada yang membagikan buku, kitab itu, masya Allah. Bermacam-macam beragam, masya Allah. Ada yang mengasih roti segala macam gitu kan. Berlomba kalau di Ramadan di sana berlomba untuk memberi. Bahkan di luar Ramadan juga ada berlomba-lomba mereka untuk memberi. Sementara di kita berlomba untuk minta. Itulah agak sedikit berbeda. Jadi oleh karena itu begitu indah kita kepedulian kepada orang yang puasa, orang yang tidak puasa kepada yang puasa itu jangan khawatir punya nilai sangat tinggi. Atau mungkin si istri tidak puasa. Karena halangan tadi, Bu, jangan melayani yang puasa suaminya, anak-anaknya, nilainya masya Allah sama dengan yang puasa ya. Subhanallah, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan ya. Jadi silakan ya, jangan lantas ketidakpuasaan kita lantas kita mengurangi aktivitas baik kita. Silakan aktivitas istighfar, tahlil, tahmid kan dibolehkan walaupun sedang haid, kecuali baca Quran gitu kan ya. Nah, itu kan aktivitas yang lain, zikir, tahlil, tahmid, takbir, tasbih gitu kan ya, sedekah kan itu punya, silahkan dijalankan bagi orang yang tidak puasa gitu kan ya, khususnya para istri gitu. Tapi kan para laki-laki wajib gitu kan ya, seperti itu, tidak ada halangan apapun, pegawai berat pun tidak gitu kan ya. Bahkan kalau orang yang punya pekerjaan yang sangat berat dia puasa, maka sungguh hanya Allah yang mengganjarnya. Sudah barang tentu orang yang di kantor gitu, mohon maaf ya, dengan yang tambang puasa, kantor puasa, saya yakin nilainya besar yang ditambang, begitu keras kerjanya begitu, tapi dia tetap menjalankan ketapatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebanding yang di kantor gitu kan ya. Kebayang, yakinlah, karena ana ajzibih, dan akulah yang membalasnya sendiri puasa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan
tinggi, masya Allah, subhanallah, gitu kan ya. Jadi para kancil-kancil Tanjung ini radio sudah beberapa poin itu saya sampaikan bahwa sungguh keistimewaan Ramadan itu sangat-sangat tinggi sekali, gitu kan ya. Usahakan aktivitas Ramadan, yaitu karena tadi ada keistimewaannya adalah Al-Quran, usahakan menghatamkan Quran. Orang mukmin tidak suka baca Quran bagaikan rumah roboh. Orang mukmin yang tidak suka atau tidak suka baca Quran bagaikan rumah roboh. Orang mukmin suka baca Quran bagaikan buah utruja, manis rasanya, kemudian wangi, harum wangi. Itu masya Allah. Itu orang mukmin suka baca Quran. Orang mukmin tidak suka baca Quran itu seperti buah kurma. Katik wanginya, cuma manis. Jadilah, tapi tidak cukup jadilah kan. Harus kalau bisa lebih wangi lagi. Iya, orang mukmin tidak suka baca Quran seperti buah kurma. Katik wanginya tapi manis. Kan buah kurma itu katik wanginya kan? Tapi manis kan? Subhanallah itu. Kalau bisa manis wangi Pak Ustadz ya. Oh, itu yang hebat gitu kan ya. Kemudian orang yang baca Quran itu kan Al-Quran huwa syafi' li ashabihi. Quran itu akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Bayangkan gitu kan ya. Nolong nanti pada saatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu akan menolong. Jadi itu. Kemudian orang yang sibuk ya membaca Quran gitu kan ya. Orang yang sibuk baca Quran tidak punya sempat berdoa, maka Allah akan mengkabulkan lebih dari apa yang akan dia minta. Itu. Nah, itu kan. Nah, keistimewaannya cakep sekali. Itu baca aja di dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang meninggal di Makkah. Yang dulu ada sebuah kisah katanya ceritanya itu digali kuburannya tapi masih utuh ya. Tubuhnya, subhanallah. Itu kayaknya akhirnya tidak jadi dibongkar. Dikuburkan lagi, ini bukan orang biasa. Subhanallah. Itu kan ya. Jadi kemudian keistimewaan selanjutnya yang bisa kita ambil yaitu bulan Ramadan ini bulan potensi untuk minta ampun. Minta ampun. Karena asyam ila syam, ya kan ya. Jumat ke Jumat itu adalah penebus kafaratun. Wasyam ila syam, puasa ke puasa itu kafaratun, penebus dosa. Maka potensi untuk di bulan Ramadan ini ayo kita hapusin dosanya. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Oh, gitu kan. Banyak-banyaklah istighfar gitu kan ya. Karena kita paling banyak tidak ada yang tidak punya dosa. Ini punya dosa gitu kan ya. Tidak ada yang besar kalau kita kita istighfar menjadi kecil. Gitu. Tidak ada yang kecil kalau dosa kalau terus menerus kan jadi gede. Nah, itu bahaya. Jadi maka tidak ada yang besar kalau kita terus bermohon bertobat kepada Allah menjadi kecil. Oleh karena itu insya Allah gitu kan ya. Kemudian keistimewaan selanjutnya yang bisa kita lakukan doa. Potensi dikabulnya doa di bulan Ramadan ini tinggi. Lebih besar dibanding bulan lain. Masya Allah karim gitu kan ya. Oleh karena itu kan ada hadis Rasulullah SAW itu kan doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu salah satunya adalah orang yang puasa. Bayangkan gitu. Salah satu potensi doa itu tidak akan ditolak oleh Allah orang yang puasa. Di samping orang yang teraniaya, orang musafir, gitu kan ya. Makanya ketika orang yang pergi haji, pergi umroh itu banyak-banyaklah berdoa karena sedang musafir. Doa orang musafir ada doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang teraniaya. Ya kan ya, orang yang teraniaya itu dikabul oleh Allah. Kalau kita sekarang kan mayoritas galak dianiaya ya. Dikatoi dikit kau jelek, marah dia kan. Padahal potensi untuk dikabulnya doa itu lebih tinggi sekali gitu kan. Bahkan kalau dulu ada orang membiasakan diri untuk terhina, untuk dihina. Karena di situ kelejatan dia berdoa. Oh, subhanallah. Sekarang jangan baik dihina, cabut golok loh. Lah iya. Nah, subhanallah, ini begitu banyak keistimewaannya Ramadan. Sudah beberapa poin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemacu pemelecut kita di Ramadan ini lebih kita jalankan lebih banyak melakukan potensi juga doa. Doa. Bahkan
ad-du'a umuhul ibadah katanya. Doa itu adalah otaknya ibadah. La yarudul qadha illa bidu'a. Tidak akan merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Ad-du'a silatul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah SWT, mintalah kalian kepadaku astajib lakum. Aku akan kabulkan apa yang kau pinta. Masya Allah. Nah, kemudian kalau ada orang yang bertanya, Pak Ustaz, aku ini lah berdoa. Tidak ada kata lah berdoa. Ada kan? Baru seminggu 2 minggu lah berdoa. Oh, nak nganggap tu Allah lampu Aladin begosok. Ya kan? Tengok emang siapa kita. Koreksi diri kita dulu gitu kan ya. Nabiullah Musa menggulingkan Fir'aun itu tidak kurang daripada 40 tahun berdoa. Boy, prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Nabi Zakaria nak punya anak, minta. Prosesnya berapa? Panjang, 60 tahun. Subhanallah. Lah kita. Ustadz bukan, kiai bukan, ulama bukan. Oh, dosa banyak sekali pinta nak langsung. Oh, lewat niatan itu kan. Nah, oleh karena itu introspeksi diri. Adakah perbuatan kita yang menentang Quran? Adakah juga perbuatan-perbuatan kita baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai itu yang tidak halal? Adakah makanan-makanan yang kita konsumsi ke dalam ini ada yang tidak halal? Maka itu kan koreksi diri gitu kan. Makanya ada sebuah doa, Allahumma tahhir butunana minal harami wa minas subhat. Ya Allah, bersihkan perutku ini dari barang haram dan barang subhat. Subhanallah. Katanya kalau bersih ketika kita ucap sudah ngucur air mata tuh ya Allah, gitu kan? Nah, tapi ini kadang-kadang kan sudah nyebut Allah berpuluh-puluh kali tapi tak juga bergetar. Kan innamal mu'minun kan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah bergetar. Ini sudah la ilaha illallah ratusan Quran katik kendak lah. Kan? Ini kan ini Al-Quran yang bilang sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia yang apabila disebut Allah bergetar ya. Bergetar kan gitu. Itulah berapa banyak Allah azan ma itulah la ilaha illallah itulah pokoknya. Jangan ada masalah ini kan. Nah, gitu. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran bertambah imannya gitu. Ya kan? Itu kan wa idza tuliyat alaihim zadathum iman. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya. Kita kadang-kadang di tempat hajatan, di tempat syukuran, orang baca Quran kita sibuk main HP, orang baca Quran kita sibuk ngobrol lah. Kita ingin sehat, ingin berkah, ingin rasanya gitu dapat rezeki banyak segala macam, tapi kita perlakukan rasanya memperlakukan ayat-ayat Allah seperti itu. Ya Allah gitu kan ya. Kayak paradok kita ini. Ingin banyak ingin rezeki banyak tapi dekat dengan Tuhan tidak gitu kan. Nah gitu kan ya. Kan kita kalau kita orang yang konsepnya punya iman artinya kita bertuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan gitu kan ya. Dia yang menghidupkan, dia yang maha hidup, dia yang maha memberi rezeki, dia yang maha kuat, dia yang maha kuasa gitu kan. Nah, gitu. Sudah barang tentu kita yang mendekat, bukan justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adkurukum. Kau ingat aku ingat kau katanya. Nah, artinya kan kita dulu yang harus mendekat. Betul, kita harus yang lebih dekat ya. Nah, ya gitu kita dulu seperti yang lagu Bimbo, aku dekat engkau dekat, aku jauh engkau jauh. Nah, itu kan syair Masya Allah, pelajaran dari sang maestro itu, subhanallah, itu kalimat-kalimat nyanyian dulu itu begitu menghantarkan untuk bisa introspeksi diri gitu kan ya. Ketimbang sekarang jatuh bang. Itu seperti itu memang sangat indah kali sebetulnya. Syair-syair nyanyian orang-orang terdahulu itu begitu menghantarkan kita untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi oleh karena itu kancil-kancil semua radio ya kita gali, kita maksimalkan gitu kan ya potensi untuk melakukan aktivitas baik gitu kan ya. Terutama tadi juga yang terakhir itu doa.
Doa ya. Ya, ud'uni astajib lakum. Dan dalam terusan ayat Al-Qur'an ayat Ramadan, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Kata-kata ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab orang yang meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu kan kelanjutan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu kan ya. Jadi oleh karena itu ayo dekatkan dengan doa, bisa dekatkan dengan pintu Quran, monggo gitu kan ya. Jadi kalau tadi dekatkan pintu doa karena potensi untuk dikabul, doa itu sungguh indah di bulan suci Ramadan. Apalagi kondisi kita sedang Puasa. Apalagi doa itu ibadah. Minta dan doa itu adalah menunjukkan bahwa kita lemah. Tidak punya daya dan upaya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tapi agak sedikit beda. Orang awam, kita kan orang awam. Dengan orang-orang yang alim. Gitu. Orang soleh, orang alim tinggi. Kan orang soleh itu di bawah orang alim. Kan kalau nak menjadi soleh, istiqomah menjadi menzikirkan sesuatu boleh jadi soleh. Gitu kan ya. Kalau alim tidak cukup, harus punya ilmunya. Gitu. Soleh dan alim, wah itu hebat. Gitu kan ya. Beda orang kita orang awam. Doanya kan kita penuh dengan perintah, gitu kan, kayakanlah aku, gitu kan, sehatkanlah aku, gitu kan ya, apalagi istilah kata jauhkanlah mara bahaya dari aku, gitu kan ya, cukup ke rezeki aku, gitu kan ya, oh itu doa perintah orang awam boleh, gitu. Tapi orang yang perasa, yang perasa itu dia berdoa minta rezeki itu beda. Bedanya gimana? Waktu kita tinggal 3 menit lagi, mungkin ada kesimpulan yang ingin sampaikan seputar materi kita hari ini, yaitu tentang keistimewaan Ramadan ya untuk para kanci Tanjung Radio yang sore hari ini sedang mendengarkan di live Facebook kita dan juga di www.tanjungimradio.id. Silakan Pak Ustaz. Baik, para kanci Tanjung Inim Radio, saya ingin simpulkan sajalah dari apa yang kita bicarakan dari awal sampai detik ini, gitu kan ya, bahkan sangat cepat sekali, boleh jadi sulit untuk bisa ditangkap. Ya intinya, ayo kita maksimalkan ya untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Baik lewat pintu sedekah, pintu Quran, pintu doa, ya pintu kepedulian dengan yang lain, gitu kan ya. Ya kemudian dengan untuk berusaha maksimalkan kalau punya harta untuk bisa berumroh, ya silakan. Yang terpenting maksimalkan. Jangan sampai Ramadan ini yang begitu punya keistimewaan lewat begitu saja. Kan. Usahakan sebisa mungkin. Kalau sakit harus itu ya. Harus wajib gitu kan. Ada punya ini sendirilah, jadwal sendiri. Hari ini apa? Silakan. Kalaupun mau mempotensikan, memaksimalkan lewat pintu Quran, silakan. 30 juz mungkin satu hari 1 juz. Silakan. Silakan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan yang terakhir, gitu kan ya. This is the first but not the last. Gitu. Ini yang pertama. Kan radio kita pertama ini berdiri lagi, gitu kan ya, terpisah dari yang lain, gitu kan ya, gitu kan ya. Nah, but not the last, dan bukan yang terakhir. Kita akan bersua. Kalaupun dari pemaparan ada yang tidak dipahami, bisa kopi darat. Kalau dekat, gitu kan ya. Kalau jangkauan cukup jauh, silakan datang ke Pondok Pesantren Salafiyah As-Syariah Tanjung Inim di pinggir kali sebelum pindah ke Tanjung Raja. Mohon doa dari para kance-kance Tanjung Inim Radio untuk mudah kepindahannya dan cukup rezekinya. Amin. Itu saja. Kami selalu berdoa Pak Ustaz. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kance Tanjung Inim Radio, demikian tadi tausiah bersama Kiai Haji Junaidi Fadil SAG, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syariah, Jalan Semut Komplek PJKSS ya, Kelurahan Pasar Tanjung Inim, Kecamatan Lawang Kidul, dalam rangka seputar Ramadan di hari ini, Senin 4 April 2022, bertepatan dengan 2 Ramadan 1443 Hijriah. Dan acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan didukung oleh Tanjung Inim Radio. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok lain waktu kita jumpa lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota
tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.